Shalom, saudara yang terkasih. Sebelum kita memulai aktivitas kita dalam satu hari ini, sebaiknya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih kami ucapkan kehadirat-Mu ya Bapa, karena Engkau masih menjagai kami bangun dari tempat tidur kami. Pada satu hari ini Tuhan, kami hendak melakukan aktivitas kami masing-masing. Sebentar Tuhan, sebelum kami melakukannya, kami akan mendengarkan sebagian daripada firman. Kiranya berfirmanlah, kami akan mendengarkannya. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 13 ayat 8. 1 Korintus 13 ayat 8, demikian firman Tuhan. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Kasih tidak berkesudahan, nubuatan akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Demikian firman Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, orang lebih mementingkan nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan. Alhasil, kasih itu disepelekan orang. Kenapa hal itu bisa terjadi? Pertanyaan ini sangat sulit dijawab. Padahal sebaiknya pertanyaan itu sesuatu yang mudah, sesuatu yang tidak perlu dijawab, karena hal itu adalah sesuatu kebenaran atas faktanya, sekaligus realita yang harus disikapi dengan arif. Nubuatan akan berakhir ketika yang dinubuatkan itu terjadi. Contoh, ketika para nabi menubuatkan akan kedatangan Yesus ke dunia ini sebagai juru selamat, maka ketika Yesus datang ke dunia ini, nubuatan tentang kelahirannya tidak perlu lagi, karena sudah lahir. Yang perlu bagaimana kita melakukan apa yang dikatakan Yesus yang telah lahir itu. Bahasa roh akan berhenti ketika orang mengatakan yang sebenarnya tentang bahasa roh itu. Namun banyak warga gereja yang terkecoh dengan itu, sehingga kalau orang atau gereja bisa berbahasa roh adalah sesuatu yang sangat istimewa dan diunggulkan. Pengetahuan akan berkembang sesuai dengan zamannya. Paling tahun berapa itu dituliskan, orang akan menyebutkannya. Hal itu dilakukan orang adalah untuk membenarkan ucapannya, sekaligus mengatakan kepada orang banyak, aku pernah loh membacanya. Berbeda dengan kasih. Siapapun bisa melakukannya, baik itu orang kecil, orang pintar, orang bodoh, pejabat sekalipun, majelis atau alim ulama, masyarakat, petinggi atau apapun pekerjaan di instansi manapun kita. Dengan kata lain, baik nubuatan, bahasa roh, dan pengetahuan, kalau hal itu tidak disempurnakan,
dengan dilakukannya kasih, semuanya akan menjadi sia-sia dan tidak berguna bagi orang lain, bahkan sama diri kita juga tidak berguna. Hal itu dikuatkan oleh Rasul Paulus ketika dalam ayat 13 dia mengatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan dan kasih, dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Saudara-saudara yang terkasih, kasih itu adalah Allah, karena kita tahu siapa yang dapat melakukan kasih, ia sudah berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dengan kata lain, Allah terlebih dahulu telah mengasihi kita, maka wajar jika kita harus hidup saling mengasihi di dunia ini. Ketika kita mengasihi seseorang di dalam hidupnya, baik itu kelebihan atau kekurangannya, kita harus mampu menerimanya karena kita sudah hidup dalam kasih. Hal itu akan menjadi kesempurnaan hidup orang yang percaya kepadanya, karena orang hidup dalam kasih, hidupnya akan jauh dari ketakutan, karena kasih yang sempurna akan melenyapkan ketakutan yang ada pada diri manusia itu. Karena orang yang hidup dalam kasih, hidupnya akan jauh dari ketakutan, karena kasih yang sempurna akan menyelapkan ketakutan yang ada pada diri manusia itu. Adalah pembohong besar kalau kita mengatakan sudah hidup dalam kasih, ternyata kebencian ada pada diri kita dimanapun kita berada. Jadi orang yang hidup dalam kasih adalah orang yang hidup dengan Allah. Kalau Allah dapat mengasihi seluruh makhluk ciptaannya, hal itu juga harus kita lakukan dalam hidup ini. Untuk itu, hiduplah dalam kasih, dan biarkanlah kasih itu menjawab semuanya apa yang telah kita lakukan. Karena itu, kasih berasal dari Allah. Hiduplah dalam kasih, dan biarkanlah kasih itu menjawab semuanya apa yang telah dilakukan, karena kasih itu berasal dari Allah. Apakah saudara sudah hidup dalam Allah? Apakah saudara sudah hidup dalam kasih? Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, karena kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman. Engkau mengingatkan kami supaya kami hidup dalam kasih, karena nubuatan, bahasa roh, pengetahuan ada waktunya. Sedangkan kasih itu dapat dilakukan oleh semua orang dan tidak ada terbatas. Untuk itu Tuhan, biarkan Roh Kudus-Mu mendiami kami, menguasai akal dan budi kami, agar kami dapat melakukan kasih, baik antara satu bangsa, satu gereja,
satu negara, dimanapun, lingkungan apapun, di mana kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarkanlah kasih itu menjawab seluruhnya, dan biarkan kami hidup dalam kasih. Untuk itu Tuhan, berkatilah jemaat-Mu ini, berkati pekerjaan mereka, berkati keluarga mereka, rumah mereka, lingkungan mereka, pekerjaan mereka, supaya berkat-Mu berkelimpahan ada dalam setiap jemaat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan pengasihan Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Untuk itu semua, mari kita melakukan aktivitas kita masing-masing. Salam sehat. Horas.